Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Jametun Nisak dari kelas 3A Prodi D3 Sanitasi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Risiko Lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Tahap pertama dalam pelayanan kesehatan lingkungan adalah konseling. Konseling merupakan hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan mencegah permasalahan kesehatan lingkungan atau penyakit yang berbasis lingkungan yang dihadapi pasien. Ada 6 langkah dalam melakukan konseling yang disingkat menjadi 7 sah, salam, sambut, T tanyakan, U uraikan, Tu bantu, J jelaskan, U ulangi. Datang di pelayanan kesehatan lingkungan kami, Bu. Saya Nina Jametun Nisak, seorang tenaga sanitarian Puskesmas ini. Sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Sari. Umur Ibu berapa, Bu? 30, Bu. Pekerjaan Ibu apa, Bu? Ibu rumah tangga. Alamat Ibu di mana? Alamat saya di kampung. Berdasarkan surat dari dokter, Ibu menderita penyakit diare, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu sakit? Sejak 3 hari yang lalu. Sebelum sakit diare, Ibu makan apa atau minum apa, Bu? Sebelum saya sakit diare, saya minum air putih. Bila menggunakan sumur gasi, apakah jarak antara jamban dengan sumurnya lebih dari 10 meter, Bu? Kurang, Bu. Lebih kurang, jaraknya sekitar 5 meter. Bagaimana kebiasaan Ibu dalam membuang tinja bayi, Bu? Saya buang sembarangan, Bu. Apakah di rumah Ibu ada bayi? Itu ada, Bu. Bayinya menyusu pada ibunya atau memakai botol? Itu aku coba Bu. Dua-duanya. Bagaimana Ibu cara mencuci botolnya dan cara penyajiannya, Bu? Boleh tutup aja, Bu. Apakah anggota keluarga Ibu biasa mencuci tangan dengan sabun sesudah buang air besar, Bu? Tidak ada segitu, Bu. Baiklah, Bu, berdasarkan hasil dari konseling kita hari ini, Ibu diduga terkena penyakit diare karena yang pertama, penyediaan air bersih tidak memenuhi syarat. Yang kedua, pembuangan kotoran tidak saniter atau tidak layak. Yang ketiga, kurangnya kebersihan diri. Jadi saran saya, Bu, yang pertama, pelihara dan tutup sarana agar terhindar dari pencemaran untuk airnya, Bu. Yang kedua, untuk pembuangan kotoran, yaitu buang tinja bayi di dalam jamban, jangan dibuang sembarangan lagi, Bu. Yang ketiga, kurangnya kebersihan diri. Jadi saran saya tuh selalu mencuci tangan setelah buang air besar, Bu. Cuci tangannya harus pakai sabun. Minum air yang telah dimasak dan tutup makanan dengan tudung saji. Cuci alat makan dengan air bersih, Bu. Untuk kegiatan selanjutnya, Bu, apakah saya boleh mengunjungi rumah Ibu untuk melakukan pengamatan, Bu? Itu ya boleh, Bu. Kapan Ibu ada waktu, Bu? Kalau besok sore bagaimana, Bu? Sekitar jam 4-an. Ya baik, saya akan ke sana besok sore jam 4 ya, Bu. Terima kasih, Bu. Inspeksi kesehatan lingkungan.
Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit. Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pengukuran media lingkungan di tempat. Yang kedua, uji laboratorium. Yang ketiga, analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum. Ya, Bu. Saya Nina, Bu, dari tenaga sanitarian Puskesmas. Seperti janji kita kemarin, saya akan melakukan pengamatan ke rumah Ibu. Apakah Ibu ada waktu, Bu? Ada, Bu. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya, Bu, saya izin melakukan pengamatan di rumah Ibu. Apakah boleh, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Ini makanannya dibiarkan terbuka aja begini, Bu? Iya, Bu. Yang selanjutnya, apakah saya boleh tahu di mana kamar mandi Ibu? Tentu saja boleh di sini. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, all are mine. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya Ibu. Saya permisi dulu, Bu. Ya, silakan, Bu. These places are saying my laughter is Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang dapat berupa komunikasi informasi dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare. Menurut WHO, pengertian diare adalah buang air besar dengan konsisten cair atau mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari atau dalam 24 jam. Ingat, kedua kriteria penting harus ada, yaitu BAB, cair, dan sering. Jadi misalnya buang air besar sehari 3 kali tapi tidak cair, maka tidak disebut dengan diare. Gejala dan penyebab diare. Gejala diare bervariasi, namun gejala yang paling sering dialami oleh penderita diare adalah perut mules, buang air besar cair atau tinjanya encer, atau bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Namun diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat peradangan di saluran pencernaan. Pengobatan dan pencegahan diare. Pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi. Penderita dapat meminum cairan elektrolit atau mengganti cairan tubuh yang bisa akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotik juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Sekian penjelasan tentang diare dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Стреляй, папа, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, смотришь мне